Halo Bu Yuli. Mana kawan kita nih Bu? Gimana? Kawan yang lain. Ini ini room 1 tah. Ya, betul. Ini room 1. Yuk, ini Bu Mary sama Pak Diki kok enggak ada ya? Ah, sinyalku yang hilang atau apa ini? Hmm. Oke, saya izin di sini Bapak Ibu. Oke, Bu Yuli, Bu Sinta, dipersilahkan. Iya Pak. Bu Mary satu lagi dah Pak. Ya, Bu Mary. Bu Yuli? Bu Yuli terlempar. Tinggal kita berdua Bu Sinta. Iya Pak. Bu Sinta, Sinyal mungkin Pak. Bu Sinta sudah ada mulai buat-buat. Boleh share screen? Belum ada Pak. Belum ya, saya juga belum nih. Bu Yuli mungkin sudah ya. Bu Yuli. Oke, Ya, mana nih kamera Bu Yuli? jaringannya hilang, Pak. Tunggu. Oh, Ini Bu jaringannya Yuli sudah terlambat. Bu Yuli sudah mulai buat-buat kolom ya. Belum. Saya juga belum. Boleh Bu Yuli share screen Kolom yang mana nih, Pak? untuk tugas kita ini. Di mana ya kolomnya ya? Hmm, jadi kan kita 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 apa ya? Kita kan nonton video nih. Bu Mm-mm. Yuli sudah mulai baca-baca ini nak petunjuknya ini. Ya, nanti. Em, tabelnya ada di LMS ya, Pak Diki? Berarti nggak ada dibagi Bapak itunya ya, tabelnya ya? Enggak ya Bu? Tunggu Yuli lihat bentar. Ini Bu Mary nggak ada nih ya? Bu Mary, tanya Bu Mary WA saya bentar ya. Ya, tolong Bu Mary dikirimi Pak Diki. Iya Pak. Pak, mohon maaf bisa dikirim linknya di sini Pak, biar saya teruskan ini. Saya sudah keluar dari ruang yang pertama tadi Pak. Sebentar, coba saya telepon Ibu.
Sudah itu tak kirim Pak Diki. Siap, terima kasih banyak Pak. Nggak jadi Bu Miki, sudah Bu Miki. Bu Yuli, Bu Sinta, sudah bisa kita mulai? Mikrofon Bu Sinta masih mute. Bu Yuli, sudah bisa kita mulai? Boleh, Ya, Pak. tapi boleh. Yuli belum ketemu tabel itu Pak Diki. Coba kita buka LMS kita terlebih dahulu. Bentar, saya sedang membuka LMS. Sebentar Ibu ya. Bu Mary sudah masuk? Belum, Pak. Belum juga ya. Sudah, Bu Mary sudah. Oke, terima kasih Pak. Bu Mary. Halo Bu Mary. Terima kasih Pak. Ya. Bu Mary, kita mulai Bu Mary ya. Ya. Oke, Bu Mary sudah buka LMS. Kita yang kasusnya yang ini ya, yang Pak siapa Pak Dudidam itu ya Pak? Bukan. Kita yang sebentar Ibu. Iya, Pak. Betul, Pak. Yang Ya, Pak. ya. Udin, Pak. Bentar. Ya. Oke, kita membahas Bapak Dudidam ya. Iya. Pak Dudidam, seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait isu sosial. Pak Dudidam membuat skenario pembelajaran sebagai diskusi. Kemudian melakukan diskusi untuk pembelajaran dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Apa yang membedakan antara iklan dengan apakah dibutuhkan dia untuk membuat iklan sebuah Oke, kita kan ini Bu Mary bisa share screen ya Bu Mary, kita buat kolom tugasnya Bu Mary.
Halo. Halo, Bu Mary. Ya, Pak. Bu Mary bisa buat kolomnya ini enggak ya di Word? Yang 4 tadi, Pak Iya, ya? betul. Ya, saya coba dulu, Pak ya. Ya, langsung share screen Bu Mary. Sendok nyoba lado ke mana? Bisa lagi dong, sudahlah di luar tuh jangan lagi lagi. Udah di luar. Sabar Bu Yuli. Maaf, Pak, ini tidak bergerak semuanya nih. Apa yang terjadi? Bu Yuli bisa buka Word-nya di backup. Yuli di sini kurang bagus jaringannya Pak. Dari tadi Yuli Aduh. enggak stabil nih. Ya. Coba dulu. Kalau di rumah siang nih kurang bagus. Coba Yuli coba dulu ya. Oke, coba Mary share, Pak. Oke. Kelihatan, Bu? Ya, nampak Bu Mary sedang proses ya. Soalnya tadi... Boleh saya diktekan Bu Mary, buat kolomnya dulu Bu Mary. Berapa pertanyaan tadi, Pak? 3 ya? Empat ke kanan. Ya. Oke. Nomor 1, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nomor 2, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran yang belajarnya dihapus Bu Mary. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Nomor 4, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian?
Sudah, Pak. Sudah. Oke. Boleh Bu Mary share screen ini LMS-nya? Mari kita baca sama-sama. Oke, Pak. Bentar, Pak. Oke, Pak. Kelihatan, Ibu? Oke, sangat jelas. Nah. Situasi 3 SMP. Pak Dudi Dam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudi Dam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudida melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Sedangkan yang nomor 2, skenarionya yaitu kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudida meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudida melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Kemudian, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian, sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan, dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah, kalau skenario 1 itu bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual.
dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Nah, itulah skenarionya yang SMP. Gimana Bapak Ibu? Kita pertanyaan yang pertama. Terima kasih banyak Bu Mary. Ya. Ya, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Gimana ini Ibu-Ibu? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha? Kebutuhan belajar murid ya. Ada yang sudah buka LMS kembali? Tadi aku buat coret-coretan dah Pak. Ya, silakan Bu Sita. Dengan pendapat kita yang saya buat di situ yaitu kebutuhan belajar, kesiapan belajar. Karena di situ kan sebelum Pak Budi Dam itu tadi masuk ke materi, Pak Budi Dam membuat pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu menurut saya kan dia itu memberikan pertanyaan seperti itu kan dia mau mengukur pengetahuan siswa mengenai materi. Jadi dia nanti bisa menentukan atau ya memberikan apa ya cara saya bilang. Ya. Pada siswa gitu Pak, menurut saya. Oke, terima kasih Bu Sinta. Bu Yuli, ada masukan? Kebutuhan belajar murid. Boleh Bu Mary dibantu kita ketik saja dulu ya. Menurut Bu Sinta tadi gimana Bu Sinta? Mohon diulang. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Idam. 1 mungkin. Masih mute Bu Sinta. Mikrofonnya masih mute. Bu Sinta mikrofonnya masih mute. Ya, 1. Kesiapan belajar murid Pak yang pertama tadi. Oke, kesiapan belajar Bu Mary. Ya, apa Bu Sinta? Kesiapan belajar murid ya, nomor 1. Kemudian yang saya dapatkan ini, sebentar. Saya baca lagi modul LMS-nya. Minat murid yang kalau yang kedua minat murid gimana ya? Minat murid karena saya menemukan di sini Minat Pak, boleh Pak. minat. Ya, boleh. Minat murid. Boleh langsung nomor 2 Bu Mary, nomor 2. Enggak, maksudnya pertanyaan nomor 2. Oh, pertanyaan nomor 2. Oke, iya Pak. Pertanyaan nomor 2, coba buat 1 dulu. Nah, di titik-titik saja dulu. Jadi ya langsung nomor 2. Kalau menurut saya yang minat murid ini yang saya temukan ini ketika Pak Dudidam mengajak murid menuliskan iklan mereka. Nomor 2-nya Bu Mary. Nomor 2. Untuk yang nomor 2 minat murid. Ya. Oh, penjelasan. Nomor 2. Penjelasannya Pak ya? Iya, penjelasannya di nomor 2 bukan ya kira-kira? Bagaimana cara guru? Iya Pak, di nomor 2 kita tentukan penjelasannya atau buktinya gitu nah. Ya, kalau Bu. Oh, berarti yang nomor 1 tadi? Kalau nomor 1 tadi menurut saya
Itu ketika Pak Budidam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Oh. Pak Budidam memberikan pertanyaan pemandu. Oke, ketika Pak Budidam memberikan pertanyaan pemandu, itu saja Bu Sinta. Saya rasa atau perlu kita tuliskan Pak pertanyaan-pertanyaannya itu. Tambah aja Pak Pak Budidam. Oh ya, ketika Pak Budidam memberikan pertanyaan pemandu, boleh ditemukan. Ya, pertanyaan pemandunya antara lain yang pertama, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Apa yang membedakan iklan dengan bentuk tulisan lain? Nomor 2, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Nomor 3, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Apakah dibutuhkan? Nomor 4-nya, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Sudah, Bu? Iya Pak. Iya Bu, itu aja kayaknya. Soalnya itu saja pertanyaan pemandu tadi. Kalau saya lagi Bu Mary, Ya. yang nomor 2, yang minat belajar ya, minat murid. Saya temukan di sini dari LMS itu di poin nomor 2, di poin nomor 2 itu kata Pak Idam gini, secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Jadi mohon maaf Pak, secara individu, boleh Bu Mary ketik dulu, minat murid, di mana Pak Dudidam memberikan kebebasan kepada murid. Pak Dudidam memberikan kebebasan kepada murid menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Nah, jadi menurut saya itu di poin nomor 2 ya, di kerja individu, garis miring pasangan, garis miring kelompok kecil. Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan, tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Nah, dengan adanya pernyataan seperti ini, saya menilai Pak Dudidam ya memunculkan minat belajar murid jadinya Bu Mary. Demikian. Ada lagi kira-kira tambahan? Apa kebutuhan belajar murid? Sudah 2 baru? Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Bagaimana cara guru tersebut memberikan kebutuhan? Ada tambahan Bu Yuli? Bu Sinta ada tambahan enggak ya?
Lanjut Pak. Itu saja rasanya, Pak. 2 ya. Oke, Iya. Yulia Pak jawab nomor 3 ya. Pak, Iya, Bu. Ya, Kak. boleh silakan. Strategi. nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak Dudida melaksanakan strategi berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kemampuan murid Hmm. yang mana terdapat di mana terdapat Pak Dudida melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan penugasan sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan Berikan penugasan sesuai dengan kebutuhan murid. Menggunakan 3 skenario tadi ya, Bu. ya. Gimana nih kalimatnya Pak Diki? Menggunakan 3 skenario. 3 skenario tugas yang berbeda. Gila. Terkumatikan. Tiga skenario yang berbeda. Yang berbeda. Mm-mm. Oh, yang kayak Apalagi ya tambahannya ya. Iya, Bu ya. Mm-mm. Bu Mary, Bu Yuli, Bu Sinta. Ya, Mohon maaf saya potong dulu. ya. Boleh nomor 3 Bu Mary di scroll ke bawah. Nah, tadi kan Bu Yuli menyampaikan gini, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Pak Dudida melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan memberikan penugasan sesuai dengan kebutuhan murid, menggunakan 3 skenario tugas yang berbeda. Nah, saya ingat di dalam di dalam modul, di dalam SMS itu kan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi konteks, kemudian ada produk ya. Nah, kalau seandainya kita berpatokan pada 3 hal tadi, diferensiasi konten, konteks, dan produk, kira-kira apa yang disampaikan Bu Yuli ini masuk ke mana ini? Konten, konteks, atau produk? Produk ada juga enggak, Pak? Konten berarti itu ya, Pak. Lebih ke proses, nah. Konten itu apa ya? Konten itu kalau menurut saya konten itu lebih ke materi bukan ya? Materi. Ya, materi. Ya, lebih ke materi. Produk iya juga tuh enggak, Pak? Nah, itu dia. Ya, dia buat sendiri kan berdasarkan minatnya tadi kan? Iya, berarti ketiga-tiganya enggak, Pak? Nah, itu dia. Ketiga-tiganya ya, Iya, ditambah aja kalimatnya. Pak Dudi. Oke, berarti Iya. kita ganti kalimat Bu Yuli ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah digunakan Pak Idam antara lain strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Pak Dudidam antara lain titik 2, 1 diferensiasi konten tadi ya. Ya. Diferensiasi konten di mana nih Bu Yuli? Contohnya apa yang kita temukan nih kontennya? Bentar, Pak.
ya. Diferensiasi konten. Kita cek dulu modulnya ini. Mana ya? Rokol. Kemudian kelompok kecil. Ini akan diskusi. Kenapa? Ada yang menemukan kontennya? Ya ini Pak, di awal pembelajaran Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan. Yang Masih di nomor? nomor 1 Pak. Diskusi seluruh kelas itu ya Bu Sinta ya? Iya. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang... Oke, baik. Ya, itu konten ya. Oh, boleh. Iya, Bu itu Mary, konten saya rasa, Pak. di copy paste saja bisa enggak ya? Yang di ini? Yang dalam LMS, Bu Mary. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan. Topik tentang iklan sampai di situ saja. Yang mana nih, Bu? Nomor 1, yang diskusi seluruh kelas. Ini ya, Bu. Di awal pembelajaran. Yang ini ya? Belum muncul, Bu Mary? Belum muncul, Bu. Belum ya? Atau enggak apa-apa Bu Mary share saja lah kalau agak bingung. Muncul. Nah, ini muncul yang tugas kita tadi, tugas kita yang barusan. Bu Mary buka saja LMS kita. Kemudian Bu Mary copy ini yang baris ke 1 2 3 4 5 6 7, baris ke-7 Bu Mary. Yang diskusi seluruh kelas, kan 1 diskusi seluruh kelas tuh. Nah, di awal pembelajaran apa? Nah, langsung Ibu Mary copy itu sampai topik tentang iklan. Topik tentang iklan. Oh ya, oke Pak. Iya Pak. Di situ. Gitu ya Bu Sinta ya. Ya, sudah. Melakukan diskusi dengan pada topik tentang iklan. Oke. Boleh nggak ditambah di awal pembelajaran untuk Bu Mary? Di awal pembelajarannya belum muncul. Ini Pak. Hah? Di awal pembelajaran, saya diktekan ya. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi. Ya. Oke, siap. Untuk ya. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan. Nomor 2 lagi, Bu Yuli. Tadi diferensiasi apa lagi nih? Diferensiasi konteks. Ini lebih ke proses. Konten. No. Konten, Pak. Konten yang pertama Bu Sinta. Iya, yang kedua kita proses ya. Atau masih ada Pak yang untuk konten? Kayak sih itu aja. Enggak, Bu Sinta kan tadi ada diferensiasi konten, konteks, dan produk kan? Konten
Iya, iya pas Kon- Pak. Maksud Konten, saya, konteks dan produk. Nah, kalau yang konten sudah tadi nih. Yang nomor 2-nya mm, konteks bukan proses. proses. Ya, ya. Bolehlah dulu. Diferensiasi yang ketiga, diferensiasi Iya, Pak. produk kan. Nah, diferensiasi proses. Nah, sekarang kita cari nih yang diferensiasi proses di dalam kasus Pak Dudidam itu yang mana? Coba kita lihat lagi modul LMS. Yang itu Pak nggak boleh kira-kira. Setelah yang di nomor 2 itu Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain gitu. Itu prosesnya tapi tidak usah semua kita tuliskan. Oh gitu ya. Oke, sebentar-bentar. Menurut saya Pak, menurut saya. Diskusi kembali ke Pak. Mana ya? Oh, itu proses ya, diferensiasi proses ya. Meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan. Ya Pak Diki, itu proses tuh Pak Diki. Proses ya. Oke, siap. Ya, Silakan Bu Mary. Ya. Yang bagian mana, Bu? Yang proses, Bu. nah, Maksudnya Yang nomor iya, dua, Bu nomor Mary. 2. nomor 2 yang kerja individu. Ya. Iya, betul. Dari ini, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Oh, cuman itu. Sampai situ cuma. Oke, konten, proses, produk ya, salah saya tadi. Ya, siap. Pak, itu melakukan kerja kelompok kecil itu tidak termasuk proses juga ya? Iya, iya. Proses ya. Bu Mary nge-lag ya? Wah, Bu Mary terlempar sebenarnya. Bu Mary, oke. Langsung Bu Mary. Sudah? Di copy web belum muncul ini diferensiasi prosesnya? Belum muncul, Pak. Belum. Ini sudah, Pak? Belum. Bu Mary sudah copy ya? Sudah. Belum muncul. Bentar, Pak ya. Ya, Kita ya. stop sharing dulu. Ah, sudah. Sip. Sudah. Oke. Oke. Bu Sinta tadi kasih masukan lagi. Yang mana Bu Sinta? Yang nomor 3 itu juga lah, Pak. Melakukan kerja kelompok kecil. Oh iya, murid diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, Bu Mary. Oke, ya, Pak. Di copy paste itu. Luar biasa Bu Sinta nih. Ayo, ini Pak. Diferensiasi proses pertama Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis. Kemudian yang kedua di nomor 3 Pak Dudidam boleh ditambah Pak Dudidam meminta murid untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bentar. Ya. Sudah ya. Ada lagi tambahan Bu Yuli, Bu Sinta? Kalau saya langsung nemukan yang produk ini di nomor 5-nya.
Koreksi saya kalau salah Bapak Ibu ya. Nomor Membuat 5-nya Bu iklannya Mary. benar-benar. Nomor 5. Diferensiasi produknya Pak Dudidam membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Pak Dudidam, saya diktekan Bu Mary? Yang nomor 5 ya, Pak? Ya, saya diktekan saja Bu Mary. Oke. Pak Dudidam Pak Dudidam memberikan tugas individu kepada murid sesuai dengan kemampuannya. sudah. Sesuai dengan kemampuannya. Sudah. Itu saja yang saya temukan. Ada lagi tambahan Ibu-Ibu? Pak Dudidam menetapkan Itunya nggak dibuat Pak. Iklan apa tadi itu iklannya nggak ya? Pak Dudidam memberikan tugas individu. Oh, ya. Iklan. Ya. Di mana membuat iklan yang secara efektif itu ya? Ya, biar nampak produknya kan, Pak? Oh ya, bolehlah Bu Mary. Di copy paste Bu Mary yang poin nomor 5 Bu Mary. Nomor 5. Oke. Membuat iklan itu ya tugas yang harus dikerjakan murid. Oke. Sesuai dengan kemampuan murid, tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan. Iklan. Kenapa Pak kalau misalnya kita lanjut aja Pak sampai yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa? Biar lengkap sekalian. Oh, ya silakan. Biar lengkap sih. Boleh. Gimana? Silakan. Ya, silakan. Oke, nih sudah. Tidak memberikan tugas individu. Ya. Oke. Sampai jasa aja Bu Mary. Oh, produk atau jasa ini ya? Iya, Bu. Yuk, nomor 4. Nomor 4 ya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Itu udah penilaian formatif ya Pak ya Bu? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kalau yang tadi ini Bu Tinta, kan Bapak tadi ada share screen tuh. Apa ya? Iya Pak. Assessment for learning, assessment as learning, assessment apa lagi yang ketiga tadi ya? Ada Bapak tadi share screen ya? Iya, 4S sama for assessment. As Pak, asli 4S. Ya, 4S apa lagi satu lagi? Ya. Di Off nak Pak, off learning.
Off learning ya. Nah, dari tiga penilaian tersebut, Pak Dudidam melakukan yang mana ini, Bu Yuli, Bu Sinta? Yang mana nih? Kalau menurut Yuli ketiga-tiganya, Pak. Ketiga-tiganya ya? Kira-kira saya coba buka lagi nih ya. Kira-kira di bagian mana modul ya? Penilaiannya kemarin ya. Kalau off penilaiannya terakhir, kalau for saat pembelajaran kan, Pak? Nah, Bentar. masuk bila semua. Tunggu dulu. Cek dulu. Yes. Juga nyari di modul ini. Di LMS kita. Halaman berapa ya? Kenapa, Bu? Asesmen Kenapa Bu Yuli? Nggak, lucu aja Pak Diki. Menurut Yuli 3, ayo masukin tayo tainda 3. Iya, saya tahu 3, tapi karena bahasa Inggris ini saya bingung ya. Yang ingat saya itu assessment as learning, assessment for learning. Yang satu lagi itu yang saya lupa. S for satu lagi apa? Apa? Off ya? Off itu. Off itu yang terakhir ya? Off, satu lagi. Off, Pak. Ya. Oh ya. Bu Yuli menemukan di materi yang mana? Ketemu ada di modul, boleh tunjuki ke saya buka juga. Di mana ya? Apa? Ya. Eksplorasi konsep. Ini Yuli ini Di bagian yang mana ya? Tunggu dulu. Apa? Keberagaman murid. Bu Mary nomor 1 apa saja tadi jawabannya Bu Mary? Belajar murid sama minat murid. Saya temukan lagi nya. Keberagaman murid gimana? Ada nggak kita temukan dari keberagaman murid ya? Keberagaman murid, nggak ada ya? Oh, ada. Keberagaman murid ini berupa keluarga kurang mampu, murid yang kesulitan memahami bahasa, dan ada. Ada. Ini buka lagi modul nih. Boleh Bu Yuli, biar cepat kita didiktekan juga kepada Bu Mary ini asesmen tadi. Saya juga sedang buka modul di LMS. Penilaian apa tadi? Penilaian formatif. Waalaikumsalam. Waduh, sebentar. Ini Ya. Ya, Bu. Iya, dapat ya. Dek, bantu Dek. Silahkan Dek. Kenapa Mbak? Bentar kawan-kawan, semua Bapak Ibu. Apa Pak ya? Arif, SKCK. Oh, oke. Siap. Langsung aja Kak, aku langsung balik. Nah, masuk lo. Nah, aku nak ngambil apa untuk besok.
Kalau yang S itu pada saat ada ndak memeriksa tugas di situ ya? Mana ya kalimat memeriksa? Lanjut dulu Bapak kawan-kawan ya. Sebentar Ya. ada tamu. Ya Kalau Pak, yang ini Bu, Kak. Iya, Bu. Bu Sinta. Yang memeriksa tugas. Kalau ini Bu, membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya. Itu penilaian juga enggak, Bu? Yang mana, Bu? Mereka membaca masukan yang Yang ditulis ini. sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan kekurangan lagi. Kan 2 kelebihan dan kekurangan. Ya. Itu termasuk penilaian formatif bukan, Bu? Di bagian mana itu, Bu? Nomor 3, Bu. Kerja kelompok kecil. Iya, oh. Setiap kelompok akan memiliki marker. Bu Sinta. Masuk penilaian formatif bukan ya? Membara macam masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan. Bu Mary, Bisa aja sih, Bu. Ya. boleh scroll ke atas lagi Bu Mary. Yang ini, Pak. Yang nomor 1. Nih. Ini, Pak. Belum scroll yang belum bergerak di saya. Oke, siap. Nah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Saya baru menemukan lagi nih di poin 7. Ya, eksplorasi konsep. Aspek untuk mengetahui kebutuhan belajar murid itu ada 3. Pertama, kesiapan belajar murid. Kemudian, minat murid. Kesiapan tadi sudah, minat murid sudah. Yang ketiga, profil belajar murid. Nah, dalam kasus Pak Dudidam ini, profil belajar murid masuk dah ya? Masuk, Pak, menurut saya, Pak. Ya, coba Bu Mary, profil belajar murid nomor 3-nya kita tambahkan. Ya. Profil belajar murid, kalau saya tidak salah di nomor 7 Bu Mary. Di nomor 7 kasus tadi. Nomor 7, tadi. Nah, ada yang masih buka kasus? Silakan didiktekan. Masih, Pak. Nah, saya Pak buka Pak yang Dudidam. Mendorong murid itu ya, Pak, untuk memilih lokasi. ya. Oke. Karena saya temukan ini nomor di poin 7 ada 3 aspek kategori kebutuhan belajar murid. Profil belajar murid. Jadi keterangannya di sini Bu Mary, Bu Yuli dan Bu Sinta yang profil belajar murid itu jika tugas itu memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Cocok enggak? Oh, gimana, Pak? Cocok ya? Bisa, Pak. Ini keterangannya ini ada foto Cocok. siapa ini? Tomlinson ini. Gimana tadi, Pak? Ulangi, Pak. Ini Boleh Bu Sinta atau Bu Yuli membacakan poin nomor 7 tadi di dalam kasus? Pak Dudidam mendorong murid. Lanjut, Bu. Lanjut lah Bu, nggak apa-apa Bu. Kasih. ya sudah. Atau gini Bu Mary,
Mohon maaf Ya. Bu Mary ya. Boleh dulu. Kesiapan belajar murid itu kan nomor 1 tadi kesiapan belajar murid. Nah, kita beri Ya. keterangan di sini Bu Mary, kesiapan belajar murid itu, jadi ketika diskusi nanti kan membuka pemahaman kawan-kawan yang lain juga bahwa kesiapan belajar murid itu, murid menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas yang diberikan sesuai keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki. Nah, itu keterangannya Bu Mary. Baru kita buat keterangan di kasus Pak Idam tuh apa hal atau konteksnya. Boleh. Boleh. Kesiapan belajar murid, saya diktikan ya. Ya, Murid menunjukkan kinerja yang baik. Murid menunjukkan kinerja yang baik jika tugas yang diberikan Bu Mary mohon maaf kalau sudah siap kasih kode ya. Saya enggak lihat Bu Mary ini, saya lihatnya modul. ya. Jika tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman Sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Kemudian yang kedua, yang ini, yang minat. Ya. Jika tugas tersebut sudah memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Sudah? Sudah. Nomor 3 yang profil belajar keterangannya. Ya. Jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Dengan cara yang mereka sukai. Nah, tuh. Buat di ini. Ya. Oke, sudah. Oh, Bu Mary buatnya di nomor 2 ya? Iya. Oh, baiknya nomor 1 ya? di nomor 1 ya, baiknya di nomor 1. Oke, di-cut. Oke, sip. Berarti kebutuhannya tiga aspek itu penuh ya, terpenuhi. Nah, contoh-contohnya sudah ada di sini. Sudah. Oke. Siap, mantap. Nomor berapa tadi lagi yang belum? Nomor 4 ya, penilaian tadi ya? Sudah ketemu Bu Yuli? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar, nomor 8. Nomor 8 ini masih kesiapan belajar. 9. Itu Pak, yang ini. Ditekan dulu Pak. Silakan, lanjut. Ya, boleh. Saya nyari ya. Setelah itu Pak Dududam, ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Yang mana tuh Bu? Ini yang jawaban nomor 4 yang Bu? di sini enggak kawan-kawan?
Ya, Ini penilaiannya yang ketika setelah itu Pak Dudida melakukan diskusi pada kegiatan kedua Bu Mary. Kegiatan kedua. Di situ kan ada menggunakan daftar iklan yang itu sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens, pesan utama, mengapa berapa Oh iklan. ya. Nah, di situ enggak kawan-kawan? Dia melakukan penilaian karena ada daftar iklan di sini kan? itu asesmen yang mana tuh? Asesmen as learning atau for learning atau apa tadi lagi? For menurut Lili Pak. For ya Bu ya. Di bagian Iya. mana ya? For itu saat berlangsung enggak kawan-kawan? Itu For. yang sama kayak formatif gitu Pak, Bu ya. Apa nak? Tidak ada jajan di luar. Penilaian apa tadi Bu? Tidak ada lagi jajan. Minta jajan. Penilaian for learning enggak Pak? Pak Diki? Penilaian for learning Bu ya. Ini ketemu. Alhamdulillah. Yang pertama, kok for learning lagi? Hah? Di modul ini for semua malahan. Asesmen for learning katanya gini, di daftar istilah saya temukan ini. Ini ada yang keliru nih. Ada yang keliru sepertinya karena di daftar istilah saya temukan di poin 19 ini asesmen for learning ketiga-tiganya. Berarti yang penilaiannya formatif, sumatif, dan berkelanjutan itu enggak sih Bu? Gini Bu Mary, ada kan di sini kalau keterangannya penilaian sebagai proses, penilaian setelah proses, penilaian selama berlangsung proses. Itu loh Bu Mary. Coba Bu Mary ketik dulu. Penilaian dilakukan selama proses. Satu. Penilaian selama proses pembelajaran. 2. Penilaian setelah proses pembelajaran. Pembelajaran setelah proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran. Yang ketiga itu penilaian sebagai proses pembelajaran. Sebagai proses pembelajaran. Nah, yang untuk pembelajaran itu Ini enggak sih Pak, yang kalau selama proses pembelajaran itu yang pertanyaan pemandu atau pemantik itu termasuk enggak sih Pak? Iya. Selama itu, ya. Oke. Berikan. Sebentar, sedang cari juga. Ini ketemu Bu Mary. Bu Mary saya ketemu istilahnya. 1. Asesmen as learning. Itu yang proses Bu Mary. Sorry. Asesmen sebagai proses. Yang proses ya Bu Mary ya. Asesmen. AKT belakangnya Bu Mary. Asesmen as learning.
Kemudian yang kedua, asesmen Barangnya orang nggak sampai ngasih di kota proses itu loh. selama proses. Setelah Yang setelah for learning enggak, Pak? of learning, of. Kalau yang setelah Bu Mary, of learning, yang proses for learning. Kalau yang proses for learning, itu balik. Itu for. Nah, kalau yang terbalik Bu Mary ya. Yang proses akhir proses. Yang akhir for learning enggak, Pak? Setelah proses pembelajaran itu yang terakhir kan? Berarti yang nomor 2 tuh jadikan nomor 3 Bu Mary. Yang nomor 3 itu of learning Bu Mary, bukan for. Of. Ini Pak. Ya, of. Kemudian yang itu nomor 2 proses ya. For. Nomor 2 for learning, assessment for learning. Sip. Penilaian dalam proses pembelajaran setelah dalam. Ya. Sip. Ya, silakan contohnya Ibu-ibu. Kalau misalnya itu Pak, pemberian skenario 1, skenario 2, skenario 3, itu bukan termasuk penilaian ya? Makanya Pak Dudidam itu tadi bisa memberikan kepada setiap siswa apakah dia skenario 1, skenario 2, atau skenario 3. Itu kan karena dia sudah menilai terlebih dahulu di dalam proses pembelajaran itu. Gitu Bu ya. Kalau saya lihat lagi kasusnya. Kita analisa lagi. Penilaiannya, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu, ia membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Di sini kan dia memberikan tugas, berarti dia sudah melakukan penilaian, jadi kalimat yang dimaksud Bu Sinta itu lebih mengarahkan ke kalimat nomor 5 enggak itu Pak Diki atau Bu Mary. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif. Nomor 5 enggak prosesnya Pak? Karena dia memberikan tugas kan yang proses. Nah iya Bu, pas tuh Bu. Iya. Ia mengerjakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Di sini proses yang akan dilihat oleh Pak Dudidam. Ya, silakan Bu Mary. Berarti yang membuat iklan yang secara efektif itu, Bu? Iya, kalau menurut Yuli, nomor 5. Gimana Pak Diki? Nomor 5 ya. Iya. Nomor 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu, ia membedakan penugasannya.
Itu masuk ke Eh, Proses. proses proses. for Oke, learning. siap, Ya. sepakat. Ya, sepakat boleh. Oke, lanjut kita lihat yang proses pembelajaran ya. Ilmu Ya, Mary Pak. mengetik, yang proses pembelajaran. Ya, setelah proses. Ini sudah menghasilkan produk ya, Pak? Iya ya, produk iklan tadi kan? Iya. Yang terakhir lagi ya Bu Mary ya. Iya, Pak. Proses setelah proses pembelajaran. Setelah atau yang ini ya, yang setelah proses pembelajaran gimana ini ya? Poin nomor 2 penilaian sebagai proses ya. Yang setelah proses tidak kita temukan nampaknya ya? Enggak nampaknya, Pak. Oke, tidak ketemu kita ya. Saya juga Enggak nampak, berarti Pak. penilaian setelah proses pembelajaran atau assessment of learning tidak ada nampak di sini. Enggak ada, soalnya dia terakhirnya disuruh pergi ke suatu tempat ya gitu. Iya. Iya, enggak ada lagi Pak Dudi ngapa-ngapain. Iyalah. Kalau yang ini Bu, Hah? yang kerja kelompok kecil, setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart. Jadi mereka diberikan selembar kertas T-chart, kemudian dia menuliskan iklan di situ. Kelebihan atau kekurangan iklan. Tapi T-chart-nya sudah dikasih sama gurunya, sama Pak Dudidam. Apakah itu masuk ke selama proses pembelajaran? Penilaian selama proses pembelajaran? Selama proses pembelajaran nampaknya Pak. Iya ya. Berarti di sini ya. Ya Bu Yuliana. Iya, masih dalam proses pembelajaran, Bu. Masih yang nomor 1, Bu Mary. Oh, ini. Dia ini hampir-hampir sama nih, selama proses pembelajaran, kemudian sebagai proses pembelajaran, ada yang setelah pembelajaran. Setelah proses pembelajaran. Kalau setelah ini rasanya di akhir enggak ini, Pak? Iya, makanya kalau setelah proses pembelajaran dan tidak kita temukan ya Bu Sinta ya. Iya, nampaknya sih tidak ada, Pak. Nah, berarti cukup 2 penilaian saja. Oke, sudah ya. Kalau Sudah.
Kalau waktu kita masih ada, kita isi ini dulu yuk. Diskusi kita ini yang diberikan Bapak tadi. Oh, Bu Mary. ya. Diki Eka Putra nama saya Bu Mary. Maaf, Pak. Bisa ke Chandra, Pak. Ya, Astagfirullah. Diki Chandra jadinya nih. Mohon perhatian, waktu tinggal 3 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau sudah selesai bisa ditutup, kita masuk ke main room. Sudah selesai ya Pak Penny ya? Dan teman-teman yang SMA. Sip. Sip. Oke. SMP, Pak. SMP. SMP sudah, Pak. Oh, SMP sudah. Oke. Sudah. Mari kita tutup bersama SMP dan SMA dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Yang SMP juga sudah. Terima kasih. Oke.